Polisi tidak menahan Roy Suryo CS setelah pemeriksaan selama lebih dari 9 jam kemarin karena alasan kubu Roy Suryo CS masih mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Lalu bagaimana tanggapan dari kubu Jokowi dan kemana arah kasus ini selanjutnya? Kita langsung membahasnya bersama Ketua Umum Peradi Bersatu Zefrin Boykanu, Kuasa Hukum Roy Suryo CS Azam Khan, serta pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam Bang Boy, Bang Azam, Mas Heri, apa kabar? Ya, selamat malam. Selamat malam, Bang Iqbal, Bang Asam, Baik. Bang Heri. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Bang Azam, kemarin Mas Suryo terlihat berbeda ya. Usai pemeriksaan tidak banyak yang diucapkan berterima kasih dan juga berterima kasih kepada polisi setelah selesai pemeriksaan. Apa yang membuat Mas Suryo terlihat berbeda? Apakah karena pertanyaan dari penyidik atau seperti apa, Bang Azam? Ya tentu pertama karena kecapeannya, sebenarnya bukan 9 jam ya, kalau dihitung tuh bisa 12 jam kira-kira. Kan berhenti sholat duhur asar ya, maghrib isya. Namun paling tidak ya tentu fisik capek lah ya, tapi paling tidak semangat bertiga ini cukup luar biasa. Jadi kadang-kadang saya juga keliling di yang ruangan satu ke satunya itu keliling lah ya. Tapi pada intinya ya yang kita rasakan memang polisi baik ya. Artinya penyidikan itu berjalan biasa lah, tidak terlalu harus ada kekang tekan, tidak gitu loh ya. Nah, kalau soal masalah kenapa tidak ditahan itu tentu hak prerogatif penyidik ya dan Polda tentu ya. Tapi ya, kalaupun akan dilakukan apa yang mau ditahan, gitu loh ya. Dasar-dasarnya sangat lemah, ya. Kalau menurut saya, gitu loh ya. Di samping ini, memang pengajuan ahli kita dari awal sudah minta untuk dilakukan proses, supaya karena ahli itu sebenarnya banyak dari kita. Cuman kan kita harus melihat beberapa orang yang mengajukan banyak sekali, gitu loh ya. Ya saya pikir gitu ya, dalam kasus ini sebenarnya kan sederhana, tidak harus ribet, tidak harus ruwet, maksud saya begitu. Artinya kalau memang ditunjukkan secara fakta sah asli, ya nggak ada masalah, sebenarnya begitu. Gitu ya. Jadi menurut saya dengan kemarin itu 3 orang keluar, ya tentu ucapan alhamdulillah ini menurut saya, karena ini menurut kita adalah kebenaran. Ya, campur tangan Allah tentu ada, di samping rakyat yang sebegitu besar juga mendukung kita dan luar biasa. Di samping Jadi dasarnya ulama dinilai sangat lemah sehingga tidak ada penahanan ya Bang Azam ya. Kemudian sebenarnya kasusnya sederhana, tidak usah dibuat rumit begitu. Bang Boy, tampaknya permintaan dari kubu Anda belum dipenuhi oleh polisi. Akhirnya Roy Suryo CS tidak ditahan. Bagaimana Anda menanggapi itu? Ya, makasih Bang Iqbal. Pertama bahwa penahanan itu kan diskresi dari penyidik. Jadi kita sangat menghormati apresiasi apa yang dilakukan oleh penyidik. Yang kedua, menurut saya polisi tetap menjaga independensi dari tekanan publik. Jadi keputusan tidak menahan menunjukkan polisi tidak terburu-buru mengikuti tekanan publik. Ini penting agar putusan nantinya tidak dianggap hasil desakan, tetapi hasil penyidikan yang solid. Yang berikut saya kira untuk menghindari pembuktian yang berat sebelah. Jadi memberikan kesempatan menghadirkan ahli, para saksi yang meringankan, menunjukkan penyidik ingin memastikan pembuktian imbang supaya kasus ini tidak cacat prosedur. Kemudian yang berikut juga menurut saya adalah agar menjaga proses ini tetap terkendali dan tidak drama publik. Artinya dengan tidak menahan, penyidik bisa fokus pada substansi perkara tanpa gangguan opini atau tekanan publik yang berpotensi mencampurkan fakta dengan narasi. Dan alasan yang lain menurut saya tanggapannya adalah ada muncul kesan bahwa penegak hukum sepertinya kurang tegas, ya karena melihat pasal-pasal yang dicerat itu lebih dari 6 tahun, bahkan ada yang maksimal 12 tahun. Sebetulnya itu adalah haknya penyidik subjektifnya untuk menahan, karena secara objektif juga ancaman lebih dari 6 tahun itu sudah memungkinkan untuk penyidik boleh menahan. Jadi menurut saya bahwa bagaimana Anda menanggapi tadi pernyataan dari Bang Azam yang menyatakan bahwa Roy Suryo CS tidak ditahan karena dasarnya sangat lemah. Bagaimana Anda menanggapi hal itu?
Ya itu boleh aja, kan namanya pengacara harus begitu ngomongnya. Kalau penyidikan beda lagi. Jadi penyidik tetap konsisten dengan apa pasal-pasal yang sudah jerat. Jadi itu kan masih ini baru permulaan nih, belum apa-apa nih, masih prosesnya masih panjang. Jadi kita akan lihat bersama-sama bagaimana proses di pengadilan nanti. Kalau sampai P21 dan diserahkan ke pihak pengadilan. Jadi tidak ada istilah begitu. Itu omongan dari para pengacara ya kita apresiasi, tapi kita harus berterima kasih kepada para penyidik yang sudah bekerja all out secara profesional dan proporsional sehingga mampu menjerat dengan pasal-pasal yang sangat tinggi itu. Oke, Bang baik Iqbal. Mas Heri, pertanyaannya itu kan kemarin antara ditahan atau tidak ditahan ya, ternyata juga baru terungkap tadi Bang Azam, ternyata jika ditotal pemeriksaannya ini selama 12 jam. Nah kalau dari dugaan pasal yang disangkakan ya, ini ada pencemaran nama baik, kemudian pemalsuan atau digitalisasi dokumen digital, kemudian dan lain-lain itu apakah memang secara umum jarang berujung pada penahanan Mas Heri, dan jika iya apa pertimbangannya? Ya, tentu kita bicara tentang urgensi penahanan ya, Mas Iqbal ya. Kapan memang harus dilakukan penahanan? Ketentuan dalam pasal 21 KUHP Undang-Undang 8 1981, tepatnya di pasal 21 kan sudah memberikan ruang untuk melakukan penahanan tadi kepada penyidik ya. Ada kewenangan untuk melakukan penahanan. Ada dua syarat di sana, ada syarat objektif dan syarat subjektif. Untuk bicara syarat objektif tadi sudah disinggung oleh Bang Boy tadi kan, minimum ancaman pidananya 5 tahun atau 5 tahun ke atas. Maka bisa kemudian itu dilakukan penahanan. Di kasus ini, di ketentuan pasal 32 dan 35 kalau saya nggak salah di Undang-Undang ITE yang menjerat Bang Roy Suryo dan kawan-kawan tadi, itu kan ancaman pidananya di atas 5 tahun. Maka memungkinkan. Tapi kembali lagi ada syarat subjektif, di mana itu ya mungkin berdasarkan penilaian dari instansi ya, dari dari penyidik itu sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan kewenangannya tadi berupa penahanan. Jadi ini akan dikembalikan pada penilaian internal. Mungkin saja dianggap eh, sudah bekerja sama lah, sudah hadir, sudah datang, kemudian dilihat juga selama ini kooperatif ya, bekerja sama dengan pihak kepolisian ketika melakukan pemeriksaan. Itu mungkin juga nilai yang kemudian menjadi acuan bagi penyidik untuk tidak melakukan penahanan. Di sisi yang lain, kalau di luar dari ketentuan undang-undang, kita akan melihatnya bahwa ini pesan yang disampaikan oleh penyidik. Seakan-akan kalau masih juga melakukan intensitas yang berlebihan dengan dugaan yang sudah dijadikan posisi sebagai tersangka, ya bisa saja akan dilakukan penahanan. Kira-kira begitu, tapi itu tidak kemudian disampaikan oleh penyidik kan, tapi setidak-tidaknya dikatakan nih berdasarkan kewenangan ini ya kami melakukan hal tersebut. Jadi ini yang patut dicatat juga oleh pihak Bang Roy dan kawan-kawan tentunya. Dan ini ke depan juga akan kita lihat kasusnya semakin melandai atau malah membuat Bang Roy Suryo dan kawan-kawan merasa intensitasnya harus dinaikkan lagi karena tidak ditahan itu apakah karena penyidiknya tidak terlalu yakin atau bagaimana gitu kan. Nah ini setelah itu akan disikapi lagi oleh penyidik atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tetap dalam penilaian dan pemantauan dari penyidik. Dan dalam beberapa kasus juga tidak semua dalam pertemuan pertama ketika itu dipanggil sebagai tersangka, sependek pengetahuan saya, tidak kemudian harus wajib dilakukan penahanan. Baik Mas Heri, nanti Gitu, kita lanjutkan lagi ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan saksi dan ahli yang meringankan. Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya dua anak bangsa yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur ya. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8 ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rizwan dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper.
Ya, Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, kita masih membahas tentang kelanjutan proses kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang kemarin sudah ada perkembangan terkini di mana Roy Suryo CS sudah diperiksa selama 12 jam. Namun setelah itu tidak ditahan karena akan menghadirkan saksi dan juga ahli yang meringankan. Itu kata dari polisi. Bang Azam, jadi apa yang diharapkan nanti dengan menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan ini, Bang Azam? Ya, sebenarnya dari awal memang ini kasus tidak dipaksakan. Dengan publik apa yang diatur di DKI publik itu Bang Azam, mohon maaf. Audionya terputus-putus, Bang Azam. Sepertinya ada kendala sinyal ya. Oke, nanti kita akan coba bergabung kembali dengan Bang Azam karena audionya putus-putus. Kami hanya menangkap sedikit tadi pernyataan dari Bang Azam. Mungkin saya ingin minta pernyataan dulu dari Bang Boy. Bang Boy, jadi nanti akan menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan. Bagaimana Anda menanggapi itu? Karena sebelumnya juga dinyatakan bahwa mungkin pertanyaan dan juga yang disangkakan oleh penyidik itu tidak relevan dengan kasus ini. Bagaimana Anda menanggapi itu? Ya, itu merupakan hak ya dari tersangka untuk memberikan atau menghadirkan keterangan ahli maupun keterangan sebagai saksi meringankan. Itu sah-sah saja dan itu saya kira itu perlu diakomodir oleh para penyidik supaya dalam proses itu tidak terjadi ketimpangan atau tidak terjadi yang kita pengen supaya ada keseimbangan antara pelapor dan terlapor. Jadi kita sangat menghormati. Justru seharusnya dari awal itu memang polisi harusnya mengakomodir dari permintaan dari para terlapor atau tersangka menyangkut ahli dan juga saksi yang meringankan. Jadi kita mendukung itu supaya semuanya boleh berjalan dengan baik sehingga penyidik tidak dianggap berat sebelah atau berpihak kepada pihak tertentu. Jadi kita sangat setuju. Tidak itu ada sangat kekhawatiran baik. Ya kalau nanti pihak Roy Suryo CS kemudian menghadirkan saksi dan juga ahli yang meringankan, tidak ada kekhawatiran terkait dengan hal itu ya? Oh ya, tidak. Justru itu makin baik itu supaya proses ini berjalan dengan jujur, dengan transparan, akuntabel, supaya masyarakat kita boleh melihat bahwa dua-dua diberikan kesempatan, pelapor dan juga terlapor dalam hal ini tersangka juga diberikan kesempatan untuk buktikan secara hukum. Justru ini kesempatan yang sangat baik bagi para tersangka untuk membuktikan bahwa apa yang disangkakan itu pasal-pasal katanya pasal-pasal selundupan itu bisa dipatahkan oleh keterangan ahli maupun keterangan dari saksi yang meringankan. Coba kita kembali ke konfirmasi ke Bang Azam. Semoga kali ini audionya lebih baik ya Bang Azam. Jadi nanti saksi dan ahli yang akan dihadirkan yang untuk meringankan itu apakah ini termasuk dengan dugaan manipulasi digital dokumen yang dituduhkan untuk mengkonfirmasi itu Bang Azam? Ya, baik. Halo. Iya, sayang sekali audionya masih. Ini bisa. Oke. Silakan Bang Azam. Bisa. Silakan. Ya. Jadi gini. Kita akan mencoba untuk pasal-pasal yang diajukan itu kan harusnya 310, 311 karena ditambah lagi pasal 160. Pasal 160 ini kan sudah putusan MK itu jelas dari formil menjadi material. Harus ada korban dan ada fisik. Nah, ini siapa yang menjadi korban dan menjadi fisik? Hasutan itu. Nah, kalau pasal 32, pasal 35 itu editing, diedit. Kemarin sudah dijelaskan ketiga-tiganya itu kepada penyidik yang lain kamar gitulah ya. Itu apa yang diedit? Nah, itulah masalahnya. Mungkin tidak ditemukan yang diedit oleh tiga tersangka ini. Nah, sehingga pertimbangan itulah yang menjadi dasar salah satunya ya selain dari hal lain ya itu hak subjektif penyidik lah ya, itulah dipikir ya sudah berarti sampai di sini selesai, padahal ratusan loh itu kalau digabung itu 370 lebih itu pertanyaan itu kalau ketiganya digabung itu loh ya. Makanya dari itu saya pikir memang ini kan untuk kepentingan umum gitu loh ya, untuk kepentingan umum
kepentingan publik. Sekarang seorang presiden itu siapapun di seluruh dunia hampir sama, terutama di Indonesia. Mereka dipilih oleh rakyat, mereka kaya dari rakyat, mereka dapat fasilitas dari rakyat. Sekarang rakyat bertanya, ada undang-undang yang mengatur, yaitu di KIP aja pasal 18 ayat 2 belum yang lain gitu loh ya. Masa untuk mau menyampaikan kepada publik ingin menanyakan soal itu susah gitu loh ya. Oke. Sampai Baik, itu akhirnya keterbukaan terjadi informasi begini, publik gitu ya, loh Bang Azam ya. Makanya saya pikir memang tidak pas lah untuk dipaksakan ini kasus gitu loh ya. Oke, nah jadi nanti yang diharapkan apa setelah menghadirkan saksi dan ahli itu, Bang Azam? Ya mempertegas bahwa memang apa yang diajukan pasal-pasal tersebut itu tidak memenuhi syarat gitu loh ya. Dan lagian jangankan pasal 160, pasal 32, pasal 35 dan ITE yang lain gitu loh ya. Pencemaran nama baiknya juga apa gitu loh. Wong ini dasarnya itu sederhana. Sebelum dibuktikan itu barang asli, dan itu kan sudah siapa saja yang bilang, Pak Susno Duaji bilang, Pak Groseno bilang, Pak Mahfud bilang, Prof Jimli bilang, banyak yang mengatakan demikian. Hanya mungkin karena itu tokoh-tokoh yang mencuat di Indonesia, maka itu yang dimuat gitu loh ya. Baik, Kalau Bang Azam. barang itu belum ditunjukkan aslinya dasar putusan dari hakim, bagaimana? Oke lah kalau kita bicara tun sudah lewat 90 hari. Tapi bagaimana dengan 4 pengajuan gugatan yang tidak pernah dihadirkan prinsipalnya oleh pihak Joko Widodo? Itu kan melanggar SEMA juga, Baik. melanggar Perma juga. Tapi kan tidak ada, seolah-olah itu ya sudah gitu loh ya. Yang penting Jadi kembali NO lagi, lah paling tidak. Seharusnya Terakhir berujung pada Taufik, ditunjukkan saja sahabat dokumen kita aslinya itu, begitu ya. Dr. Taufik yang mengajukan. Gitu. Baik, Bang Azam. Mas Heri, jadi Jadi kalau saya kita kira itu melihat ke aja. depan ya, tadi Bang Azam menyebutkan ini untuk menghadirkan saksi ahli. Itu meringankan, nanti diharapkan ini akan dapat mempertegas bahwa segala tuduhan itu tidak memenuhi syarat. Anda melihat ke depan akan seperti apa nih, Bang Mas Heri? Kalau saya lihat itu kan omongan pengacara, jadi boleh aja tuh dia sampaikan di umum, sebetulnya lebih cocok di pengadilan nanti. Karena nggak ada gunanya dia ngomong pembelaan di masyarakat. Iya. Masyarakat Mohon maaf, Bang bukan Boy, ke hakimnya. Mas Nanti Heri ada terlebih hakim dahulu. orang ngomong lah di situ lebih jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Azam ini itu hanya narasi-narasi untuk mencari simpati masyarakat. Baik, Bang Boy. Karena ini sudah proses peradilan. Jadi nggak bisa kita mengambil simpati dari masyarakat. Biarlah orang bersimpati sama bukan hakim. narasi, Bang Boy. kita pakai dasar, ada Apa yang dasar yang mengatur. dilakukan oleh Bang Azam Coba soal juga pasal Mas Boy 90, bicara pakai dasar juga dong. kemudian pasal-pasal yang kita yang dijerat oleh para penyidik itu sudah tepat. Nanti akan dibuktikan kok di pengadilan. Kita Jadi coba tanya ke Mas Heri terlebih dahulu kalau kayak gitu ya, Bang Boy, Itu akan Bang berjalan dengan Azam. baik. Bang Boy, kita tanya ke Mas Heri. Mas Heri, jadi kita akan melihat ke depan seperti apa? Karena tadi saksi ahli meringankan akan dibuat untuk semakin mempertegas tuduhan yang dianggap tidak memenuhi syarat, Mas Heri. Ya, dalam prinsip kesetaraan ya, dalam proses pemeriksaan dan juga dalam proses hukum tentu ini dikedepankan. Itu yang berkali-kali juga sudah sinyalnya disampaikan oleh teman-teman penyidik dari teman-teman kepolisian Polda Metro Jaya. Itu tentu patut diapresiasi karena dalam hal ini memang posisi penyidik adalah netral, profesional ya kan. Dia harus memberikan peran itu kesempatan untuk membuktikan itu secara utuh ya dan juga masing-masing porsinya sama. Nah untuk menjaga itu kan maka diberikan tadi kesempatan ya Mas Iqbal kepada Bang Roy Suryo dan kawan-kawan untuk membuktikan sebaliknya dengan menghadirkan keterangan ahli. Dan ini dalam bahasa hukum ada charge ya, berarti dia kan meringankan. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalamannya dia, pengetahuannya dia terkait dengan isu hukum yang kemudian akan dicari apakah kemudian di ujungnya nanti terpenuhi unsur delik atau tidak. Karena kita belum bicara salah benar itu. Salah benar nanti di ujungnya ketika misalnya ini masuk ke proses pengadilan, kan ada putusan nanti. Apakah putusannya pemidanaan, ataukah lepas dari segala tuntutan hukum, onslaught van revolving, atau putusannya prisprah, bebas. Nah dalam konteks ini tentu kita mengapresiasi sekali lagi, dan memang itulah yang diharapkan dalam proses hukum, bukan hanya untuk kasusnya Pak Jokowi berhadapan dengan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan saja, tapi ini adalah bentuk dari persamaan di muka hukum. Dan ini hak hukum setiap orang menurut saya harus dihormati dan itu sudah benar diberikan. Tinggal penilaian nanti judgement dari
teman-teman penyidik. Tadi Bang Boy juga sebenarnya dari awal juga sudah mendukung kan langkah yang dilakukan oleh penyidik dan berarti confidence juga ini. Kalaupun diberikan kesempatan mungkin udah yakin juga dengan bukti yang dimiliki. Nah, Bang Azam juga dalam konteks ini sebagai pengacaranya Bang Rusuro dan kawan-kawan pasti kan berusaha untuk membalikkan pandangan tadi kan bahwa ternyata dalil untuk ketentuan pembunuhan unsur delik di pasal 35, 32 Undang-Undang ITE itu menurut mereka tidak akan terpenuhi karena tidak ada esensialnya. Karena kita bicara base standard deliknya, delik intinya misalnya adalah melakukan perubahan, editing tadi. Nah, apakah editing itu memang dilakukan sehingga disandingkan lah ya yang kemudian di soal tadi dengan apa yang dilakukan oleh Bang Rusuro dan kawan-kawan. Nah, nanti judgement dari penyidik juga ada. Mungkin penyidik juga menghadirkan ahli kan. Kalau ternyata misalnya di antara ahli yang dihadirkan tadi itu mungkin belum memberikan keyakinan, boleh saja dihadirkan ahli lain untuk memperkuat hal itu. Tapi kan ini tidak hanya bicara dalam konteks pidananya saja. Karena ada hal-hal yang mungkin ahli pidana nggak bisa menjelaskan hal itu. Mungkin kita sebut ahli ITE lah yang lebih paham tentang teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi yang dia betul tahu apakah memang benar ada kegiatan, ada perbuatan, ada tindakan yang memenuhi unsur delik tadi, yaitu mengubah sehingga akhirnya tidak menjadi hal yang otentik lagi, tapi bagian dari rekayasa. Kira-kira begitu Mas Iqbal. Baik, jadi nanti sepertinya ini masih akan bergulir ya, masih akan panjang. Jadi Mas Roy Suryo CS nanti kemarin dinyatakan ada waktu akan lebih produktif untuk berpikir dan juga menulis. Nah, nanti menulis apa kita akan nantikan. Terima kasih Bang Azam, Bang Boy Kanu, Mas Heri sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.